Saudara-saudara yang kekasih, senang sekali bisa bertemu kembali, dan saya sangat excited untuk men-sharingkan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan. Hari-hari ini saya belajar dari kitab Nehemia. Nehemia adalah tokoh yang luar biasa, seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan membangun kembali pintu-pintu gerbangnya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita untuk belajar bersama dari Nehemia pasal yang ketiga dan keempat. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk membaca pasal yang kedua, ayat yang ke-12, yang menurut saya adalah kunci untuk kita bisa ditolong untuk memahami pasal yang ketiga dan yang keempat. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-12, ya. Nehemia pasal yang kedua, ayat ke-12 saya bacakan. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Rencana untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan terbakar itu bukan ambisi dari Nehemia, tapi adalah rencana Tuhan yang ditaruh di dalam hati Nehemia. Itu yang dipahami oleh Nehemia. Jadi Nehemia di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, secara khusus dalam membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan terbakar, itu memahami bahwa ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dia hanya sebagai hambanya yang mengerjakannya. Jadi ini bukan ambisi pribadi supaya dia dikenal sebagai orang yang hebat atau motivasi yang muncul dari dirinya sendiri, tapi dia paham betul bahwa ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan menaruh beban dan rencana ini dalam hatinya. Nah, saudara, kalau anak-anak Tuhan mengerjakan rencana Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, maka ada satu pihak yang tidak suka. Siapa itu? Tentu si iblis, ya. Kalau kita anak-anak Tuhan sibuk dengan berbagai kegiatan, entah itu aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, bahkan sekalipun aktivitas-aktivitas itu dikerjakan di dalam gereja atau dengan label Kristen sekalipun, kalau itu bukan kehendak Tuhan, kalau itu bukan panggilan Tuhan, kalau itu bukan rencana Tuhan, iblis tidak ambil pusing, dia santai-santai saja. Tapi ketika dia tahu bahwa anak-anak Tuhan itu mengerjakan panggilan dan tugas yang Tuhan berikan, maka iblis mulai gemetar dan takut dan berusaha untuk menghentikan, menghancurkan, mematahkan semangat dari anak-anak Tuhan tersebut. Ya, tentu kita tahu dalam ilmu kesehatan dikenal operasi plastik. Kalau kita mau punya hidung seperti hidungnya hidung mancung gitu, dokter bisa membuatnya. Kita mau mata yang sipit, dokter bisa membuatnya. Kita mau dagu yang dipanjangkan, dokter bisa membuatnya. Kita mau, semua bisa dikerjakan melalui operasi plastik. Jadi kalau kita ingin mirip seseorang yang kita kagumi, dokter bisa mengerjakan secara jasmani. Ada yang barangkali mengatakan bahwa sebentar lagi yang bisa direkayasa bukan hanya bentuk-bentuk jasmaniah dari tubuh manusia, tapi juga jiwani, pikirannya, otaknya bisa diduplikat, perasaannya bisa direkayasa supaya sama dengan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang pandai, kita juga bisa sepandai dia. Kalau ada orang lain yang suaranya bisa bagus, kita juga bisa menjadi orang yang suaranya itu bagus, dan seterusnya. Tapi saudara, meskipun barangkali manusia bisa menduplikat seseorang secara jasmani atau secara jiwani, manusia tidak bisa menduplikat seseorang secara rohani sebetulnya. Dan kalaupun, saya katakan, kalaupun bisa
begitu ya. Manusia bisa, katakanlah karena kepandaiannya bisa menduplikat manusia itu secara jasmani, secara jiwani, dan secara rohani. Manusia tidak bisa menduplikat pengalaman-pengalaman dalam kehidupan seseorang, ya. Siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa siblingnya, siapa cousinnya, kemana dia sekolah di SD, di SMP, di SMA, dan seterusnya. Siapa istrinya, siapa suaminya, siapa anaknya, sangat spesifik. Pekerjaannya apa, dan seterusnya. Nah, saudara, setiap manusia itu unik karenanya. Ya, meskipun kita bisa sanggup membuat kembar yang 100% sama, kita tidak bisa menyamakan situasi dan pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh seorang individu manusia. Dan itu menandakan bahwa setiap manusia itu unik, dan bahwa setiap manusia itu punya panggilan dari Tuhan, bahwa setiap manusia itu punya purpose dan punya goal yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita masing-masing. Nah, saudara, sekali lagi, kalau kita hidup taat dan mengerjakan panggilan Tuhan, iblis takut dan dia akan mencoba untuk mengganggu kita, mematahkan semangat kita, dan menghentikan segala usaha kita. Tapi kalau kita sibuk berlelah-lelah untuk sesuatu yang tidak jelas, meskipun kelihatannya Kristen atau kelihatannya melayani dan segala macam, iblis tidak akan takut, dia tidak akan tinggal diam. Nah, Nehemia itu memahami bahwa pekerjaan pembangunan dari Yerusalem itu adalah rencana Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak akan baca semua, saya mulai dengan 12. Tapi di dalam pasal yang keempat, musuh-musuh Nehemia yang terkenal, saya sebut berulang-ulang, namanya Tobia dan Sanballat, itu tidak happy, ya, mereka tidak senang ya dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Mari kita lihat dalam pasal yang keempat. Di dalam pasal yang keempat dikatakan di sana ayat pertama, ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerakan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi Sanballat dan Tobia itu mengolok-olok Nehemia dengan mengatakan, kalian ini adalah bangsa yang lemah, kalian adalah kaum yang lemah. Mana bisa kalian menghidupkan kembali, membangun kembali tembok Yerusalem dari puing-puing yang sudah runtuh. Dan bahkan Tobia mengatakan, ini kalaupun jadi nanti temboknya dan kemudian ada anjing hutan, anjing, right, loncat dan menyentuh tembok itu, maka tembok itu akan runtuh katanya. Jadi diejek. Jadi ini verbal, diejek secara verbal, secara kata-kata yang melemahkan. Ya, itu yang dikerjakan oleh musuh dari Nehemia. Yang menarik, kalau kita lihat kembali di dalam Alkitab kita, masih pasal yang keempat, ayat ke-6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Perhatikan, meskipun mendapatkan verbal, ejekan verbal ya secara kata-kata, tapi orang Israel di bawah Nehemia tetap melanjutkan pekerjaan itu. Dia tidak peduli, bisa mengatasi musuh verbal ini. Tapi perhatikan ayat 7, ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ya, jadi sudah perhatikan, ketika ejekan-ejekan melalui kata-kata tidak berhasil, orang Israel terus melakukan pembangunan, maka mereka mulai mengancam secara fisik. Nah, perhatikan saudara ya, jadi iblis menggunakan manusia untuk melemahkan kita. Cara pertama yang dia pakai adalah melalui kata-kata. Kamu lemah, kamu tidak mampu, kamu bukan siapa-siapa, kamu orang
miskin, dan seterusnya. Ya, perhatikan ini. Karena apa? Karena Nehemia dan orang Israel mengerjakan rencana Tuhan, bukan mengerjakan kesibukan pribadi. Maka iblis tidak suka, dia pakai Tobia dan Sanbalat untuk menghentikan pekerjaan ini. Tapi Nehemia adalah pemimpin yang luar biasa. Dia berhasil memotivasi orang Israel untuk meneruskan pekerjaan pembangunan tembok ini. Kemudian Sanbalat dan Tobia tidak tinggal diam, dia menaikkan ancamannya dari ancaman verbal, dari ejekan-ejekan verbal menjadi serangan fisik, mau menimbulkan perang dan mau menimbulkan kekacauan. Bayangkan saudara ya, jadi iblis tidak pernah tinggal diam untuk menggagalkan usaha kita menunaikan rencana dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, perhatikan itu. Jadi sekali lagi, kalau saudara merasa diserang oleh iblis, merasa diejek oleh teman, jangan cepat putus asa. Seperti orang Israel, terus bekerja, terus membangun tembok, begitu ya. Terus maju, karena kalau kita mengalami attack, itu tanda bahwa salah satu tanda ya, tidak selalu, bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, perhatikan ini, kita lanjut kembali. Tadi sudah sampai di ayat yang ke-8, ayat 9. Tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Nah, saudara, ini menarik kisah ini karena apa? Jadi waktu mereka diejek, kamu adalah bangsa yang lemah, kamu adalah, kalaupun kamu bisa membangun tembok, nanti anjing hutan melompat pasti temboknya hancur. Orang Yahudi tetap maju, tetap bangun tembok. Mereka berhasil disemangati oleh Nehemia untuk maju terus. Tapi ketika Sanbalat dan Tobia ingin memerangi dan menimbulkan kekacauan secara fisik, mereka mulai takut dan mereka mulai mengatakan, kami kehabisan tenaga, ya kami tidak kuat lagi untuk meneruskan pekerjaan ini. Meskipun mereka berdoa, mereka minta tolong sama Tuhan, tapi mereka juga jadi lemah juga, jadi kecapean juga. Jadi artinya apa, saudara? Kadang-kadang musuh itu bisa datang dari pihak lain, ya, dari Tobia dan Sanbalat dan orang-orangnya. Tapi musuh juga bisa datang dari diri sendiri. Ya, kita ketakutan melihat ancaman, kita ketakutan melihat suasana, dan kita kemudian bukan orang lain yang mengatakan kita lemah, tapi kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa aku ini lemah, aku tidak sanggup lagi, tidak punya energi lagi, sudahlah, stop di sini, ya saudara. Tapi tadi yang kita baca menarik karena Nehemia menasihatkan kepada orang-orang Israel bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk berjaga-jaga. Kita baca lagi, masih di pasal yang keempat. Ya, ayat yang ke-12. Ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Jadi takut sekali orang Yahudi ini. Maka Nehemia berbuat demikian. Aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat-tempat itu. Di belakang tembok, tempat-tempat yang terbuka, kuamati semuanya, lalu bangun, berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Perhatikan, Nehemia adalah seorang pendoa. Yes, semua tidak ada yang membantah. Lihat pasal 1, lihat pasal 2, dan tadi yang kita baca di ayat yang ke-9, berdoalah mereka. Jadi doa itu bagian penting dari kitab Nehemia, is no question. Tapi di sini Nehemia bukan hanya berdoa, tapi dia berjaga-jaga. Dia pakai strategi, dia memperlengkapi sebagian rakyatnya dengan pedang, dengan tombak, ditaruh di tempat-tempat yang kira-kira bakal diserang, gitu ya. Jadi Nehemia bukan orang yang naif, hanya berdoa, bergantung kepada kuasa Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Dia memperlengkapi orang-orang Yahudi dengan senjata, supaya kalau diserang oleh Tobia dan Sanbalat bisa membalas. Di sini kita lihat bahwa doa dan kerja ora et labora menjadi satu.
Kita tidak bisa hanya berdoa saja, tidak berbuat apa-apa. Dan di sisi lain kita tidak bisa berbuat tanpa bergantung kepada kekuatan dari Tuhan. Nehemia berhasil menyatukan keduanya di dalam menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, tadi ayat yang kita baca juga adalah bagian yang penting. Ketika itu Nehemia mengatakan, ayo. Jadi dia tidak hanya membekali dengan tombak dan pedang dan perisai, tapi dia mengatakan, ayo, anggaplah ini perjuangan untuk anakmu, perjuangan untuk keluargamu, perjuangan untuk istrimu. Jadi Nehemia tidak melihat ini hanya usaha supaya tembok ini bisa berdiri, tapi Nehemia berhasil mengatakan kepada orang-orang Yahudi, this is part of your life, this is the fight of your life. This is kamu bukan hanya di sini untuk seolah-olah dikacung-kacungi untuk bangun tembok, bukan. Tapi kalau tembok ini jadi dengan baik, dan yang menang itu adalah kamu sendiri, yang menang adalah kamu dan istrimu, yang menang itu kamu dan anak-anakmu, yang menang adalah kamu dan keluargamu. Jadi Nehemia berhasil mengatakan kepada orang Yahudi bahwa pembangunan tembok itu bukan proyek dari Israel, tapi it is your own project, it is your own mission, it is your own vision. Dengan kata lain, Nehemia berhasil untuk implant the big vision of God, rencana Tuhan yang besar sekali yang dia taruh dalam hatinya, berhasil diimpartasi ke dalam hati dari setiap orang Yahudi. Dia mengatakan, this is not about the nations, this is not merely about the nations, this is not just about the nations, this is about your own life, about your daughter, your sons, about your wife, about your family. Jadi saudara, mereka ketika berjuang semangat sekali. Kenapa? Karena ini menyangkut nasibku. So, in other words, my city, Jerusalem, is my own life, my own family. It's not just a project. Ini menyangkut hidupku, menyangkut masa depanku, menyangkut kebanggaanku. Ya, nah itu yang luar biasa dari Nehemia. Jadi saudara, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin mengatakan, nanti ada satu lagi, cuma saya ingin mengatakan bahwa kalau kita sedang mengerjakan rencana dan panggilan Tuhan, jangan berharap bahwa semuanya akan menjadi mulus dan lancar. Karena justru ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan, di situ iblis mulai not happy dan akan attacking kita. Entah melalui orang lain, entah melalui diri sendiri, entah melalui kata-kata atau fisik. Jadi kita harus bersiap. Apa yang kita bisa lakukan terus bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Tidak bisa dilupakan. Nehemia seorang pendoa dan tidak pernah satu langkah dia lakukan tanpa berdoa dan minta hikmat Tuhan. Tapi juga jangan naif. Kita perlu berdoa tapi juga perlu bekerja. Bawa pedang, bawa senjata, bawa perisai untuk menghadapi musuh. Jadi kita seorang yang tentu sekarang bukan artinya kita harus bawa pedang, tapi kita harus berdoa dan berusaha. Ora et labora. Dan Nehemia punya kemampuan yang luar biasa sebagai pemimpin karena dia berhasil menaruh di dalam hati orang Yahudi bahwa apa yang kamu kerjakan bukan sekedar proyek yang aku mau, tapi ini akan menyangkut hidup dan menyangkut masa depan. Saudara, iman Kristen juga begitu. Kita harus sampai bisa melihat bahwa my faith is my life, my faith is my family, my faith is my children. Bukan hanya sebagai satu tambahan, oh ini ada agama Kristen dan aku mau ke gereja dan aku mau memeluk agama itu. No, it is your own life, it is your own future, it is your own hope. Faith itu sesuatu yang very important in your life. Ya. Nah yang terakhir saudara, dalam pasal yang ketiga, saya tidak akan baca, tidak akan buka Alkitab kita. Tadi saya katakan kita akan bahas pasal 3 dan 4 dan kita baru selesai pasal 4. Di dalam pasal yang ketiga itu ada lebih dari 50 nama, baik itu nama orang maupun nama kaum, nama bani. Dan yang menarik, pekerjaan pembangunan tembok ini dikerjakan oleh lebih dari 50 nama ini, 50 kelompok ini. Dan di sana dikatakan si A bekerja di sini, di sampingnya si B, di sampingnya si C, di sampingnya si D. Jadi kata di sampingnya itu banyak sekali di dalam pasal 3. Atau di dekatnya itu berulang-ulang kali. Maka itu kalau saudara membaca
pasal 3 itu membosankan sekali, rasanya kok tidak ada maksudnya ya, cuman di sampingnya, di dekatnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kehebatan Nehemia yang berhasil membuat orang Yahudi yang dari 12 suku ya, dari berbagai tingkatan sosial, dari berbagai beda-beda pekerjaan gitu ya, berbeda-beda kaum keluarga, berbeda-beda bani untuk bisa bekerja sama. Nah, saudara perhatikan ini. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ketika kita menyelesaikan rancangan Tuhan, jangan menyelesaikannya sendiri. Tuhan memanggil orang-orang yang juga percaya kepada Dia, saudara seiman atau keluarga, kaum keluarga ditempatkan di sekitar kita supaya kita bisa bekerja bersama-sama. Jangan menjadi orang yang sombong dan merasa mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Kita perlu bekerja sama. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai gereja. Kita dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, bukan hanya seseorang, tapi kamu sekalian, eklesia, gereja, dipanggil keluar untuk menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan. Jadi kerjasama itu sangat penting. Relasi horizontal untuk bersama-sama, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, itu sangat penting. Kita tidak pernah dipanggil Tuhan hanya sebagai individu untuk berbuat solo gitu ya, mengerjakan semuanya sampai selesai. Tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sukses. Siapa yang akan menguatkan kalau kita lemah? Siapa yang akan mengobati kalau kita sakit? Siapa yang akan membangkitkan kalau kita jatuh? Kita perlu sahabat, teman, saudara, keluarga untuk bersama-sama bekerja menyelesaikan panggilan Tuhan. Di dalam kebersamaan dan kerjasama kita semakin kuat untuk menghadapi musuh dan semakin cepat menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Demikianlah saudara yang saya mau sharingkan hari ini. Once again, jangan discourage kalau ada tantangan dan musuh yang mengolok-olok dan menyerang kita. Tetap berdoa kepada Tuhan, bergantung kepada Dia, bekerja dengan sebaik mungkin, dan bekerja sama dengan saudara-saudara seiman yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati.